Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul di mana film kali ini menceritakan tentang seorang wanita yang saluran pipanya diperbaiki tepat di hadapan calon suaminya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Langsung saja, mari kita tonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Paula. Ia berprofesi sebagai asisten dosen dan juga penulis. Diceritakan, Paula sudah tinggal dengan calon suaminya yang bernama Logan selama 5 tahun. Logan sendiri bekerja sebagai anak buah kapal dan jarang pulang ke rumah. Di saat ia libur bekerja dan butuh asupan nutrisi, namun Paula enggan memberikannya dikarenakan Paula saat ini merupakan wanita yang sangat naif dan sangat pemalu. Esok harinya, Paula pun curhat kepada temannya yang bernama Mayla. Mayla pun memberi wejangan agar Paula merubah sikapnya agar Logan tidak jajan sembarangan. Mayla menambahkan, meskipun ia merupakan seorang pengacara yang sangat terhormat, namun jika urusan asupan nutrisi ia mampu merubah sikap menjadi 180 derajat demi membahagiakan pasangannya. Akan tetapi, Paula membantah ucapan dari Mayla yang mengatakan jika Logan merupakan pria yang sangat baik serta pekerja keras. Logan sangat memahami keadaannya yang masih naif dan tak mungkin jajan sembarangan. Lalu pada malam harinya setelah Paula selesai mengajar, ia tampak kepikiran dengan perkataan Mayla. Apalagi hingga larut malam Logan tak kunjung pulang ke rumah. Paula lalu menghubungi Logan, namun tak ada jawaban. Ia lantas menelepon teman dari Logan dan terdengar suara nongcret yang sangat mencurigakan. Secepat mungkin Paula ke tempat temannya Logan yang ternyata mereka semua sedang kerja kelompok. Hal itu membuat Paula menjadi emosi. Mereka pun bertengkar hebat setiba di rumah. Di sana Logan menyalahkan Paula yang kurang open-minded jika terus-terusan ia menjadi orang yang sangat naif. Hal itu kemungkinan akan merusak hubungan di antara mereka berdua. Apalagi ia bekerja di lautan yang sangat jauh dan jarang pulang ke rumah, sehingga sangat butuh asupan nutrisi. Mendengar hal itu, Paula lantas meminta maaf dan memohon kepada Logan untuk diberikan kesempatan merubah sikapnya tersebut. Ayusin ko yung sarili ko para sa'yo. Tingnan natin. Esok harinya, Logan pun kembali melaut dan ketika Paula sedang mencuci, tiba-tiba pipa air di rumahnya tersumbat dan ia pun lalu menelpon seorang tukang servis. Kang servis mengatakan jika pipa itu harus diganti. Ketika Paula sedang mengambil uang, tak sengaja Kang servis melihat buku plus-plus yang ada di meja dapur. Kang servis lalu tahu jika Paula ada permasalahan di pipanya yang lain. Ia lantas memberikan nomor telepon anak baptisnya dan mengatakan jika anaknya itu ahli membetulkan pipa khusus yang tersumbat. Sesudah itu, Paula lantas curhat kepada Mayla tentang jasa tambahan dari Kang servis. Temannya pun mengatakan jika tak ada salahnya mencoba untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, namun harus melakukannya di rumah yang lain agar tidak ada tetangga yang tahu dan tidak jadi masalah di kemudian harinya. Paula lantas menghubungi nomor telepon tersebut dan menyuruh Kang servis itu datang di rumahnya yang lain. Kebetulan jauh dari keramaian dan sedang direnovasi. Lantas pada malam harinya Kang servis itu pun datang dan ia bernama Gimo. Tanpa berbasa-basi, Gimo langsung ingin memperbaiki pipa khusus yang tersumbat. Namun Paula terlihat ragu. Gimo lantas mencairkan suasana dengan mengajaknya berbasa-basi sejenak dan menceritakan latar belakang kehidupan masing-masing. Sesudah Paula merasa tenang dan nyaman, Gimo langsung memperbaiki pipa khususnya tersebut. Esok harinya Paula pun kembali curhat kepada Mayla dan ia terlihat sangat sumringah dikala berbagi pengalamannya kemarin malam. Mayla pun memberikan selamat dan mengatakan jika Logan akan senang dan bahagia sekali akan perubahan dari Paula sepulangnya melaut. Di satu sisi, Gimo telah jatuh hati kepada Paula. Terlihat Gimo begitu bersemangat dikala Paula menelpon dan mengundangnya untuk makan bersama. Selama seharian penuh, mereka selalu bersama dari memperbaiki pipa, memasak, makan bersama, hingga menemani Paula mempersiapkan materi mengajarnya.
Hingga tak terasa kedekatan Paula dan Bimo sudah berjalan selama 3 bulan. Lalu ketika Paula akan keluar dengan Bimo, ternyata Logan telah pulang ke rumah. Paula sangat terkejut melihat kedatangan Haris Logan dan ia pun langsung menyiapkan makanan. Bahkan ketika si Bimo menelponnya, Paula tidak berani mengangkatnya. Hal itu pun membuat Bimo menjadi kepikiran, lalu tak berselang lama Paula pun menelponnya. Paula mengatakan jika Logan telah pulang ke rumah dan mengatakan hubungan di antara mereka tidak mungkin dilanjutkan lagi. Sehingga Paula izin pamit serta mengucapkan terima kasih atas hari-hari indah yang selama ini Bimo berikan kepadanya. Mendengar hal itu, Bimo pun menjadi patah hati dan menggalau seharian penuh. Beberapa hari pun telah berlalu, terlihat Logan dan Paula sedang mengecek proses rumah baru mereka. Di sana kontraktor mengatakan akan sesegera mungkin merampung pekerjaannya, namun mereka kekurangan tenaga. Mendengar hal itu, Paula lantas merekomendasikan Bimo kepada Logan. Lalu di keesokan harinya, Bimo pun datang menemui Logan untuk interview kerja di sana. Logan pun mengatakan butuh tukang serba bisa yang tinggal di rumahnya, agar proses renov rumah mereka lekas terselesaikan. Dan Bimo pun setuju dan ia pun langsung bekerja pada saat itu juga. Sesudah itu, Paula lalu curhat kepada Maila jika Bimo kini bekerja untuknya dan mengatakan jika karya tulisnya sebentar lagi akan segera diterbitkan. Paula lantas menyuruh rekannya itu mengecilkan suaranya dikarenakan Logan tidak senang jika pasangannya itu lebih sukses darinya. Yun, mahaba-haba pa yung proseso ng pagsusunod. Malam harinya, telepon Logan pun berdering dan terdengar suara perempuan ketika Paula mengangkatnya. Paula pun lantas menanyakan hal itu kepada Logan di saat ia sedang minum-minum bersama Bimo. Namun Logan justru tersinggung dan mengatakan jika Paula angkuh dan sombong, dikarenakan akan menerbitkan sebuah buku. Melihat situasi Logan semakin ngelantur dan tidak terkendali, Bimo langsung menyemesnya yang membuat Logan pingsan seketika. Esok harinya terlihat Logan memantau sebuah foto di Instagram. Di sana Paula pun menanyakan dan Logan pun menjawab jika itu keluarga temannya. Mendengar hal itu membuat Paula menjadi curiga, apalagi di saat tengah malam Logan terlihat menaruh sesuatu di lemari wastafel. Di saat Logan telah tertidur dan secara diam-diam Paula pun mengeceknya. Dan ternyata di sana Logan menyimpan surat nikahnya yang telah berjalan selama 3 tahun dengan wanita lain. Selama melaut secara diam-diam, ternyata Logan telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Di mana foto yang ia lihat sebelumnya di Instagram merupakan keluarganya serta wanita misterius yang menelponnya tempo hari merupakan istri Logan yang meminta uang bulanan. Logan dan Paula pun bertengkar hebat. Di satu sisi Paula merasa dikhianati dikarenakan sudah 5 tahun mereka bersama, namun belum diberi kepastian. Dan justru Logan memiliki keluarga kecil di luar sana. Logan yang tak mau mengalah lalu membalas dengan mengatakan jika ia tahu hubungan di antara Paula dengan Bimo. Di mana sewaktu ia pingsan, Logan mengetahui jika mereka berdua kerja kelompok tepat di sebelahnya. Logan yang temperamen lantas KDRT yang hampir membuat Paula innalillahi. Untungnya di sebelah Paula ada kunci Inggris dan dia pun lalu menyemes Logan hingga membuatnya pingsan di tempat. Mengetahui kejadian itu, Maila lantas mengkaper Paula sebagai pengacaranya agar membebaskan temannya itu dari segala jeratan hukum. Saat bersamaan juga, Paula akhirnya bertemu dengan istri dari Logan dan di sana ia pun meminta maaf atas perlakuannya kepada Logan. Wanita itu pun berkata jika Logan pantas mendapatkannya. Hal itu dikarenakan ia bukan pria baik-baik dan Paula beruntung bisa lepas darinya dikarenakan belum dinikahkan. Sedangkan ia tak bisa lepas dikarenakan sudah memiliki 2 anak dan mereka butuh sosok seorang ayah. Sesudah maaf-maafan dan wanita itu pamit pulang, tak berselang lama Bimo pun datang untuk memberi Paula dukungan. Namun Paula berkata jika sementara waktu ini ia ingin sendiri dahulu. Dan jika memang berjodoh mereka pasti akan bertemu kembali. Bimo pun menghargai keputusan dari Paula dan ia pun lantas pamit. Apalagi ia merasa saat ini belum pantas untuk si Paula dikarenakan hanya bekerja sebagai tukang serabutan. 1 tahun pun telah berlalu. Selama menyendiri, Paula terlihat fokus untuk merampungkan karya tulisnya.
Lalu, saat buku yang telah dipasarkan, seorang penggemar hadir untuk meminta tanda tangan dengan Paula. Yang ternyata orang itu ialah Sigimo, yang kini telah sukses dan memiliki sebuah bisnis dengan ayah baptisnya. Terlihat Paula sangat bahagia sekali dikarenakan kembali bertemu dengan pujaan hatinya. Dan di akhir cerita, mereka pun kini resmi berpacaran, serta berencana menikah sesegera mungkin. Dan film ini pun selesai. Oke, sekian alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.